Oke teman-teman, balik lagi bareng gua di Shortcut. Jadi di sini kita udah masuk ke episode kedua HTML ya. Jadi ada 4 poin utama yang bakalan kita bahas pada episode kali ini. Yang pertama kita bahas tentang tag HTML, head dan juga body yang mungkin kemarin udah pernah kita bahas ya di episode pertama. Terus yang kedua di sini ada judul atau title yang mungkin juga udah dibahas. Ini yang baru ada tag meta dan juga tag link. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke poin yang pertama di sini. Kita masuk ke tag HTML head dan juga body. Nah, kita baca penjelasannya dulu. Untuk HTML, tag ini menandakan awal dan akhir dari sebuah dokumen HTML. Jadi yang membungkusnya gitu. Kayak contoh di sini kalau misalnya di contohnya kan bisa ditutup nih. Nah, artinya semuanya ini adalah bagian yang berada di dalam HTML. Kalau misalnya kita pengen nampil di sebuah browser gitu, menjalankan di sebuah browser, maka dia wajib menjadi child atau anak daripada HTML-nya itu. Nah, untuk yang kedua ada bagian head. Mungkin yang udah kita singgung-singgung juga kemarin kan. Yang kedua ini ada bagian head. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kita indentasinya dibenerin, gue pakai Prettier di sini jadi bisa langsung rapi kayak gitu ketika di save. Bagian ini berisi informasi metadata dan elemen-elemen lain yang tidak ditampilkan secara langsung pada halaman web, seperti judul halaman, meta tag, dan juga tautan ke sumber daya luar. Jadi, tautan ke sumber daya luar, hari ini juga kita bakalan bahas, artinya bisa dihubungin ke file CSS atau JavaScript, mungkin file-file yang awalan yang mungkin bakalan kalian dengar gitu, yang bakalan kalian pelajarin selanjutnya. Di sini maksudnya meta tag itu contohnya kayak deskripsi dari website. Contohnya kan kalau misalnya kita mau klik ada aja kan deskripsinya dulu sebelum kita mengklik itu website. Nah itu di bagian meta tag itu yang dideskripsikannya. Kayak itu juga bakal kita bahas hari ini. Judul halaman juga kita bakalan bahas hari ini. Juga tidak langsung ditampilkan halaman web karena yang ditampilkan langsung di halaman web seperti yang dibahas pada episode pertama adalah bagian elemen yang body ya. Jadi head ini tidak tidak akan ditampilkan langsung pada bagian halaman websitenya seperti itu. Yang body ini berisi konten yang akan ditampilkan pada halaman web, seperti teks, gambar, tautan, dan lain-lain sesuai dengan yang ingin kita tampilkan di situ gitu. Contohnya video segala macam itu bisa ditampilkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah judul atau titel. Nah, kita langsung masuk aja ke bagian judul atau titel. Nah, ini penjelasannya. Jadi tag title ini digunakan untuk menentukan judul atau nama halaman yang akan ditampilkan di bilah judul browser. Jadi ketika ini kan judul halaman, maka ini misalnya kita kasih judul 2, kita save dan kita run. Kita bakalan coba lihat hasilnya kayak gimana. Nah, buat teman-teman yang belum nonton episode pertama, pasti bakalan bingung juga kan, karena jadi kita bahas aja di sini. Nah, jadi dia itu judul di bagian head ini akan berpengaruh ke bagian yang sini nih, bagian atas ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya diubah jadi judul 3 segala macam sesuai dengan customize yang kalian lakukan, itu bakalan berubah sesuai dengan perintah yang kalian isikan gitu ya di situnya. Oke, itu untuk yang bagian judul atau title. Yang sini yang baru nih, ada tag meta. Kita langsung aja masuk ke bagian halaman tag metanya. Yang ini. Nah, tag meta, ini mungkin kita nggak bakalan bisa lihat secara langsung gimana deskripsinya bisa tampil ya, karena itu biasanya ada di bagian halaman yang ketika linknya itu belum diklik gitu. Terus juga keyword segala macam itu juga sama. Jadi dia itu lebih ke menghitungkan pencariannya nanti biar mudah untuk dicari atau diakses. Itu keyword-keywordnya kita masukin di situ. Nah, di sini ada meta. Meta tuh contohnya gimana ya kalau dalam website tuh? Di dalam website tuh nanti biasanya di dalam website tuh di atas itu ada judul. Nah, di bawahnya itu deskripsi yang biasanya agak uh, tag P biasanya ya. Itu di bawahnya ada deskripsi tentang web ini, isinya apa, dan juga keyword-keywordnya di bawahnya ada apa. Mungkin bagi kalian yang selalu jeli memperhatikan, itu ada. Dan mungkin nggak semua juga ada. Cuman kalau misalnya ada, berarti mereka tuh menambahkan ini.
yang nggak harus pakai HTML. Mungkin pakai framework lain juga ada metadatanya dengan ketentuan dari framework itu sendiri. Cuman cara di HTML ini seperti ini, dengan cara menambahkan tag meta. Nah, di dalam ini kita kasih name. Name ini untuk di ini sebenarnya tagnya berguna sebagai apa? Apakah sebagai keyword yang akan ditampilkan sebagai keyword dari webnya atau ditampilkan sebagai deskripsi atau lainnya gitu. Konten ini maksudnya contoh di sini ada keyword. Berarti keywordnya ini isinya apa aja sih? Nah, maka itu diisi di bagian konten dengan cara mengetikkan konten dan mengetikkan konten sama dengan terus tanda petik. Nah, di dalamnya itu adalah isi daripada kontennya. Sama di bagian deskripsi juga, konten sama dengan tanda petik dan juga kita bisa mengisikan bebas sesuai dengan deskripsi website yang kalian buat. Penjelasannya, tag meta digunakan untuk menyediakan metadata tentang dokumen HTML seperti deskripsi, kata kunci, penulis, dan informasi lainnya yang dapat membantu mesin pencari atau browser dalam menampilkan atau mengolah halaman. Seperti yang saya jelaskan tadi, keyword ya tentunya untuk mempermudah eh, pelanggan untuk menemukan dari website kita atau user, dan juga description lebih ke menjelaskan sebelum user ini membuka halaman website kita tuh harus menjelaskan gitu ini tuh website isinya apa gitu, apakah sesuai dengan yang mereka cari atau enggak, seperti itu. Nah, mungkin kita cepetin aja ya karena ini tuh sebenarnya beberapa website yang kita bahas panjang di episode pertama udah gitu, maksudnya poin 1 sama 2 ini udah dibahas di episode pertama sebenarnya. Cuman kita ngikutin daripada ininya aja, ketentuan, maksudnya list yang udah gue buat ya, supaya nanti kalian paham. Yang keempat, yang terakhir ini adalah link HTML. Nah, kayak gini. Jadi, link HTML ini berada di bagian head. Nah, tadi kan kita udah baca juga kan bagian head ini, tag head ini, bahwa dia ini bisa menyambungkan nih ke sumber daya luar. Nah, salah satunya ini link. Link, terus rel, gue nggak tahu ini rel apa sama. Tapi umumnya rel sama dengan style sheet itu pasti pasti tentang style ke CSS gitu. Ya walaupun nanti kalau misalnya kalian udah eh, pakai framework nggak kayak gini, tapi untuk sekarang untuk belajar step by stepnya kalian juga harus tahu bahwa ini tuh artinya ada sesuatu yang menghubungkan ke konten luar gitu. Walaupun nantinya mungkin agak lebih kompleks, tapi bertahap lah ya. Cara untuk yang sederhana sekarang ya adalah dengan link, kalian bikin tag link. Nah, cuman bedanya kalau misalnya tag-tag yang lain diawalin tag title, ditutupin dengan tag title tutup. Tag title tutup kayak gimana? Ini juga sama. Tag P itu diakhirin dengan tag tutup P. Nah, ini tag tutup P ini dia ini sebelum sebelum membuka, maksudnya sebelum ada huruf P-nya, dia ada tag garis miring ke agak kanan gitu. Kan garis miring biasanya kiri. Eh, ada TP, ya, pokoknya garis miring berarti ya, garis miring. Nah, sebelum ada P-nya ini ada garis miringnya. Sementara link ini lebih ke istilah kosong, istilahnya kayak gini ya. Dia tuh bikin tag link kayak gini. Tek, dia kosongan aja, dia kosongan kayak gini. Dia kosongan kayak gini. Jadi langsung ditutup gitu. Nah, isinya kita kasih konten, misalnya di sini style sheet, misalnya rel, kan kayak gini, style sheet, style sheet, bla 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 bla, terus href artinya menghubungkan kemana gitu, menghubungkannya ya ke style.css. Kalau kita kontrol klik di sini, kontrol klik, nah seperti itu dia bakalan terhubung akan menampilkan ke bagian eh, file yang terhubung dengan kita gitu. Nah, contohnya gua kasih titik gini nih, kayak gini. Pasti nggak bakalan terhubung ke style.css. Gua coba kontrol klik ya. Masih terhubung ya? Ente. Gua bingung. Harusnya itu nggak bisa karena hmm, secara logikanya dia ke file lain. Contoh kayak gini deh. Contoh gua ke bagian CSS, terus kayak gini style.css. Nah, ketika dikontrol klik, dia tuh nggak bisa nampilin ke halaman manapun. Kenapa? Karena file itu nggak ada. Kenapa? Ini artinya kalau CSS garis miring styles.css, dia itu artinya berada di folder CSS gitu. Contoh gue bikin folder kayak gini,
ini CSS, terus style.css-nya gua cut, gua masukin ke bagian CSS. Nah, otomatis harusnya ini ketika di-control klik, dia bakalan masuk ke bagian halaman, styles.css. Kita bakalan coba. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini penting banget ketika menghubungkan, link eksternal. Ini bukan hanya berlaku pada CSS, mungkin JavaScript segala macam juga bakalan berlaku, tapi caranya sama. Mungkin kalau misalnya JavaScript itu lebih ke kayak gini, di body kita bikin script, terus, terus di sini href deh. Href atau apa ya? Gue lupa sih antara URL atau href, tapi intinya cara nyambungin foldernya sama. Jadi kalau misalnya itu satu sejajar, kayak contoh, link HTML dengan tag meta itu sejajar kan, gitu. Terus link.html dengan menambahkan judul tag, eh, tag title dan HTML itu sejajar, maka nggak perlu itu langsung aja kayak gini kayak gue tadi. Tapi kalau misalnya ada foldernya dulu, itu ya kita harus telusurin per folder satu-satu gitu untuk masuk ke bagian, folder atau file yang kita maksudkan. Oke, mungkin seperti itu aja di episode kali ini. Dan yang untuk ke episode ketiga nanti kita bakalan memahami tentang elemen HTML dasar ya. Jadi mulai nambah panjang lagi nih lingkup kita. Oke, terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di episode ketiga.